Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Majelis Taklim Thariqul Iman yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah pada malam hari ini di pertemuan kita yang ke-45, insyaallah kita akan membahas tema pada malam hari ini, yaitu standar perbuatan manusia. Alhamdulillah, dari sisi pelaksanaan dirosah kita sudah 45 kali pertemuan. Alhamdulillah, bagi jamaah yang belum bisa hadir pada pertemuan malam hari ini, jika memang karena sakit, kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Jika mereka ada urusan, kita doakan semoga Allah SWT mempermudah dan melancarkan urusannya. Dan bagi mereka yang punya hutang, kita doakan semoga Allah memberikan bantuan kepada dia untuk diselesaikan semua hutang-hutangnya. Juga yang terutama jamaah yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Dan bagi mereka yang mungkin berat melangkah kakinya untuk datang di dirosah hari ini dan juga ke depan, kita doakan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada mereka, Allah memberikan pencerahan kepada mereka, sehingga Allah memudahkan langkah-langkah mereka, kaki mereka untuk menuju majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum saya membahas soal standar perbuatan manusia, kemarin itu ada pertanyaan gitu ya, terkait dengan hukum non muslim menyumbang ke masjid. Ulama membahas bagaimana hukum terkait dengan sumbangan orang non muslim gitu ya, apakah itu dipakai untuk membangun masjid ataukah dipakai untuk pesantren dan segala macamnya. Yang para ulama sepakat untuk membolehkan, jadi boleh. Bahkan di dalam Imam Al-Bukhari dalam kitabnya itu juga membahas tentang bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW itu juga pernah menerima hadiah dari para raja-raja non-muslim, itu juga beliau terima gitu. Dan beberapa pemberian juga dari orang-orang Yahudi itu diterima juga oleh Rasulullah SAW. Jadi bolehkah menerima sumbangan dari orang-orang non-muslim? Maka jawabannya adalah boleh. Meskipun demikian, kebolehan ini ya, tetap ada sebuah syarat, untuk menerimanya. Syarat yang pertama adalah bahwa sumbangan itu tidak boleh mempunyai efek non-muslim itu terhinakan. Jadi sumbangan itu nggak boleh ketika orang non-muslim menyumbang kita, kemudian kita ini jadi terhina, itu nggak boleh. Jadi tetap orang non-muslim menyumbang itu boleh, tetapi kita tetap menjaga kehormatan kita, gitu ya. Jadi bukan berarti terus kemudian dengan seenaknya orang non-muslim itu menyumbang sesuatu kepada kita dengan harapan mereka bisa menghinakan kita, ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus dipastikan bahwa hartanya itu adalah harta yang halal. Tetapi kita juga tidak perlu untuk mencari-cari apakah harta itu halal ataukah. Kalau sumbangan itu kita ketahui dengan pasti
bahwa harta itu berasal dari harta yang haram, maka kita tidak boleh menerimanya. Tetapi kalau kita tidak bisa memastikan dan kita juga memang tidak mencari-cari, ya, gak isinya disumbang, dan kita tahu bahwa sumbangan itu kita tidak ketahui yang berasal dari hal atau sesuatu yang haram, maka kita boleh untuk menerimanya. Itu dua syarat. Jadi Imam Bukhari itu juga di dalam kitabnya juga membolehkan sumbangan dari orang-orang non muslim kepada kita, orang-orang kafir, gitu ya, memberikan hadiah kepada kita boleh. Dari sisi ulama juga boleh untuk berpendapat boleh ya, menerima sumbangan. Kemudian mungkin ada derivasi, ada turunan pertanyaan dari dari sumbangan itu. Bagaimana kalau kita meminta sumbangan? Nah, gitu. Kalau yang tadi kan bagaimana kita menerima sumbangan. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau kita ini meminta sumbangan? Ulama juga bersepakat bahwa Muslim itu boleh meminta sumbangan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena harta orang-orang kafir itu mubah, boleh. Kecuali dengan tadi ya, bahwasanya kalau kita tahu pasti hartanya itu memang berasal dari harta yang haram, maka itu tidak boleh. Tapi pada umumnya harta orang kafir itu mubah, boleh, yang boleh untuk kita terima. Jadi meminta juga boleh. Namun demikian, ketika meminta itu tidak boleh merendahkan diri sesuai dengan ketentuan yang pertama, bahwa orang menyumbang itu juga tidak boleh ada indikasi merendahkan kita, mencoreng kehormatan kita, atau mengatur-atur kita. Kita bisa dikendalikan oleh mereka, kita bisa diatur-atur oleh mereka, itu nggak boleh. Nah, jika misalkan meminta sumbangan itu tidak merendahkan diri, ya, kemudian juga tidak melanggar yang pertama tadi, ya, kehormatan kita, itu, kemudian harta itu juga bukan harta yang haram, gitu ya. Misalkan kita minta sumbangan kepada, mohon maaf, kita di desa, di kampung bangun masjid, gitu ya. Kemudian kita datang tuh ke pabrik-pabrik yang itu punyanya orang Cina, kan gitu ya, non muslim gitu. Nah, boleh ya itu? Boleh. Satu, hartanya kan bukan harta yang haram. Kenapa? Pabrik kan begitu. Kecuali pabrik khomer ya, tak boleh kan gitu. Tapi kalau pabrik kertas kah, pabrik keramik kah atau apa ya boleh gitu. Sumbangan nggak ada masalah kita menerimanya. Nah, itu bukan harta yang haram misalnya. Kemudian tadi tidak tidak merendahkan kita, tidak menghina kita, dan tidak mengatur-ngatur kita, maka itu hukumnya boleh. Ya. Kemudian ada derivat lagi pertanyaan, turunan lagi pertanyaan, boleh nggak kita sholat di masjid yang itu disumbang oleh orang kafir? Gitu. Kira-kira boleh nggak jawabannya? Boleh nggak? Ya, kalau menerima sumbangan boleh, untuk sholatnya rawleh kan gitu. Maka sholat beribadah di masjid yang disumbang oleh orang-orang kafir itu juga boleh. Gitu. Karena menerima sumbangannya kan boleh. Gitu. Maka tadi sholat di masjid itu juga boleh. Gitu. Nah, itu jawaban atas pertanyaan minggu kemarin. Kemarin itu kan ada pertanyaan, bolehkah menerima sumbangan orang kafir untuk membangun masjid? Ya. Maka itu jawaban saya. Ada yang belum jelas dari dari jawaban saya? Kalau belum jelas, nggak apa-apa kita tanyakan. Gimana korelasinya dengan surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amara billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya itu hanya kan gini, yang hanya
Ya, jadi terkait dengan memakmurkan masjid itu, ya memakmurkan itu kan banyak banyak perspektif, banyak turunan. Ada begini, sholat di masjid berjamaah itu juga memakmurkan masjid. Azan, iqomah di waktu sholat itu juga memakmurkan masjid. Kemudian takmir masjid, membentuk takmir, manajemen masjid dan segala macamnya, itu juga memakmurkan masjid. Bersih-bersih masjid itu juga bagian dari memakmurkan masjid. Mengadakan kajian-kajian seperti ini itu juga bagian dari memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu banyak sekali. Dalam konteks itu tentu saja itu dilakukan oleh orang Muslim. Kan nggak mungkin juga orang non Muslim itu sholat di sini kan nggak boleh juga kan begitu. Terus kemudian jadi takmir di sini juga ya nggak boleh juga kan begitu. Kemudian azan, iqomah ya nggak juga kan begitu. Jadi terkait dengan ayat yang tadi itu, sepemahaman saya memakmurkan itu meramaikan tadi itu. Nah, dalam konteks sumbangan, menyumbang itu juga sebenarnya itu bagian juga memakmurkan masjid juga. Jadi kita nyumbang, kita wakaf dan segala macam, itu juga dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Nah, dalam konteks itu boleh ataukah tidak memakmurkan dalam dalam konteks menyumbang. Kalau dalam konteks yang azan, sholat, ibadah dan segala macam, dakwah, kajian, ya itu tentu saja tidak boleh begitu. Tapi dalam konteks menyumbang yang bab yang khusus tadi itu ulama itu membolehkan. Ya termasuk itu Imam Bukhari dalam kitabnya itu ada bab tersendiri terkait dengan bab bolehnya orang kafir ini memberikan hadiah gitu ya kepada kita ya membangun masjid, pondok pesantren dan segala macam gitu. Jadi dalam konteks memakmurkan masjid itu memang konteksnya banyak gitu ya, bukan hanya sekedar menyumbang, tapi tadi juga hadir di majelis ini itu juga memakmurkan masjid, sholat berjamaah juga memakmurkan masjid. Makanya kan terkait dengan hukum bolehkah imam rawatib itu dalam tanda kutip ya, menerima gaji itu boleh atau enggak gitu. Itu boleh dalam konteks tadi itu bahwa itu bagian untuk memakmurkan masjid. Bahkan ya, kalau kemudian dikaji secara detail takmir itu sebenarnya boleh juga digaji, istilahnya itu digaji, itu boleh juga. Boleh. Terus maksudnya jadi pengurus masjid itu digaji kan gitu. Kita itu kan bicara dalam konteks hukum. Hukum itu boleh atau tidak kan begitu. Dalam konteks hukum boleh. Sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana jihad. Contoh, jihad itu kewajiban atau bukan? Fardu atau bukan? Fardunya itu setiap muslim atau hanya sebagian muslim saja? Setiap muslim. Kemudian jenengan itu jadi tentara. Digaji nggak? Digaji. Tugasnya apa? Tugasnya jihad. Loh, bukankah jihad itu kewajiban? Bukankah jihad itu kan kewajiban? Ya kan antum jenengan jadi tentara yang tugasnya itu jihad, di mana jihad itu kewajiban setiap kaum muslimin. Kemudian antum ini digaji. Itu piye gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau mengerjakan kewajiban yang sifatnya fardu ain itu tidak boleh. Contohnya apa? Jenengan gaji orang, tolong gantenono aku untuk sholat, enggak itu. Jadi aku gak sholat, itu tak bayar untuk sholat itu gak aku ya gak boleh.
Tapi kalau untuk mengerjakan fardu kifayah, nah itu boleh orang itu digaji. Gitu ya. Seperti tadi tentara itu yang pergi berjihad, itu kan dibayar dia tentaranya. Ayo jalanan kewajiban harus dibayar. Jadi hukum syar'nya memang boleh. Yang kedua ngajari Al-Quran, ya gitu ya, ngajari Al-Quran. Belajar Al-Quran itu wajib enggak? Wajib. Tapi itu boleh enggak kita bayar guru ngaji untuk ngajari kita? Boleh. Itu kan dakwah sampean, dakwah kewajiban sampean, kok sampean lo? Apa namanya? Alhamdulillah. Ini pajangan ya. Pajangan ini. Tok-tok ae. Jadi boleh digaji, wong bayar ngaji, wong ngajarin ngaji terus dibayar digaji itu boleh. Padahal apa yang dilakukan itu dakwah. Dakwah itu. Ya itu kewajiban oleh semua umat Islam. Tapi boleh. Ya, begitulah teman. Makanya tadi ya seperti misalkan azan kah, iqomah kah, imam rawatib kah, ini boleh juga untuk digaji, boleh. Termasuk takmir masjid itu boleh. Cuman di Indonesia itu belum ada takmir masjid yang digaji kayaknya. Saya belum dengar. Ada ya? Enggak, maksud saya takmirnya. Kalau marbut kan sih beres-beres, azan, iqomah, ngimami, kan gitu ya. Kalau ini pengurus masjidnya, misalkan ketuanya, wakil ketuanya, atau segala macam itu dibayar ya. Sebenarnya boleh. Ya karena tadi sama dari si hukumnya itu sama. Orang yang memakmurkan masjid itu boleh ya, untuk dibayar, digaji. Begitu kan? Ada lagi? Cukup ya? Ya. Jadi besok itu ada acara di Surabaya itu, acara tentang kemasjidan. Saya lupa temanya apa judulnya itu ya. Jadi ada sekitar 60 hampir 100 takmir masjid di Jawa Timur itu besok itu ngumpul di sana ya, di Surabaya. Ya membahas tentang materi-materi kemasjidan juga. Kebetulan saya itu salah satu dewan pembina DMDI, Dewan Masjid Digital Indonesia. Gara-gara saya pernah di Jakarta ya, saya di Jakarta dijadikan pengurus gitu, nah jadi pengurus pusat Dewan Masjid Digital Indonesia, kemudian saya pindah ke sini, akhirnya nggak jadi pengurus lagi, dijadikan Dewan Pembina. Makanya besok itu diundang untuk jadi keynote speaker. Keren sekali ya keynote speaker. Apa itu? Keynote speaker itu ibaratnya itu pembicara ini apa? Key itu kunci ya, keynote speaker, jadi pembicara kunci ya gitu sebenarnya. Tapi saya nggak ngisi materi, hanya ngisi sambutan aja 10-15 menit terus selesai. Nanti insya Allah ya saya datang 10 menit saya pulang lagi. Nah ngisi teman-teman. Ya itu besok. Makanya saya pernah juga hadir di sebuah majelis yang membahas tentang tadi pembahasan soal bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana menggaji dan segala macamnya gitu ya. Yaitu insya Allah banyaklah bahasanya di situ. Jadi ada fikih-fikih kemasjidan itu insya Allah saya juga belajar juga gitu ya. Ya itu oke, sekarang kita lanjutkan soal materi kita, yaitu materi standar perbuatan manusia ya. Ini bagi saya itu materi yang bagus gitu ya. Kenapa bagus itu? Kadang-kadang kan gini ya, orang itu mengatakan kalau kita bicara standar perbuatan manusia, maka pasti ada kata-kata begini. Apakah perbuatan itu dikatakan baik, ataukah perbuatan itu dikatakan buruk? Nah, perbuatan itu dikatakan baik ataukah buruk, standarnya itu apa? Yang kedua, perbuatan itu dikatakan terpuji ataukah perbuatan itu dikatakan tercela, itu juga akan menjadi bahasan bagian dari standar perbuatan manusia. Jadi baik, buruk, terpuji, tercela itu juga begitu ya.
apa namanya? Nah, insya Allah kalau baik buruk terpuji tercela itu apa standarnya? Sesuatu itu dikatakan sebagai baik, dikatakan sebagai buruk, dikatakan sebagai terpuji, dikatakan sebagai tercela, itu apa? Standarnya itu apa? Gitu ya. Biar biar kita ini tidak salah dalam melakukan perbuatan baik ataukah buruk, terpuji ataukah tercela. Pembahasan ini ada di kitab Mafahim gitu ya. Seingat saya itu pembahasannya ada di kitab Mafahim. Cuma sekarang coba saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Bicara soal filosofi perbuatan manusia, maka ada namanya standar perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu perbuatan? Mengapa manusia itu tidak melakukan sesuatu perbuatan? Contohnya itu begini. Kenapa seseorang itu datang di majelis ini? Kenapa seseorang itu tidak datang di majelis ini? Atau misal, kenapa seseorang itu melakukan aktivitas kerja? Kenapa seseorang itu tidak melakukan kerja? Kenapa orang itu melakukan korupsi? Kenapa tidak melakukan korupsi? Kenapa orang itu misal ya, kalau Agustusan itu biasanya ada acara apa? Yang desa-desa itu ruah desa. Kenapa orang melakukan ruah desa? Kenapa orang tidak melakukan ruah desa? Nah, kan gitu. Nah, berarti dia punya standar di kepalanya itu. Kalau dia katakan bahwa perbuatan itu baik, manusia cenderung untuk melakukannya. Dan ketika perbuatan itu dikatakan tidak baik, maka manusia cenderung untuk tidak melakukannya. Jadi apa yang mendorong seseorang atau manusia melakukan suatu perbuatan? Apakah karena suka-suka? Ya terserah kan. Mau aku seneng tak lakoni, gak seneng ya gak begitu juga. Atau gak suka. Jadi standarnya itu bukan baik buruk terpuji tercela atau isa karepku bebas gitu. Gak mungkin juga orang bebas itu melakukan perbuatan itu ya bebas juga, itu menurut saya gak, pasti dia punya sebuah standar. Jadi apa yang lebih berpengaruh gitu ya. Jadi dengan begitu kita akan bahas tentang landasan perbuatan manusia. Jadi kalau dalam sebuah teori di kitabnya, seseorang melakukan perbuatan, nah, itu kan begini ya. Jadi ada sebuah pemikiran manusia ya. Kemudian dari pemikiran itu muncul sebuah pemahaman. Dari pemahaman muncullah kecenderungan. Dari kecenderungan baru manusia itu melakukan perbuatan ya. Jadi kalau dalam bahasa kitabnya itu begini, at-tafkir, pemikiran, kemudian ada namanya mafahim, pemahaman, kemudian ada muyul, baru kemudian ada suluk. Jadi orang melakukan suluk atau perbuatan itu bukan semata-mata suka tidak suka, tapi kita tarik ke belakang, ada pemikiran yang melandasinya, ada pemahaman yang dia pahami, ada kecenderungan yang dia lakukan. Nah, kecenderungan dan muyul nanti itu pembahasan nafsu gitu ya. Nafsu itu baik atau buruk? Nafsu itu baik atau buruk ya? Sekarang tanya, membunuh itu baik atau buruk? Buruk. Oh gitu ya. Terus piye iki? Sing bener sing ndi?
buruk. Oh ya, buruk ya. Maka karena membunuh itu buruk, maka nggak boleh kamu berjihad karena jihad itu membunuh orang. Jadi buruk. Ya, ini intermezzo aja. Marah itu baik atau buruk? Marah buruk ya? Oh, buruk. Jadi kalau Rasulullah itu dihina dan kita marah-marah itu buruk Pak. Karena marah itu buruk. Kita ini harus bisa memanage kolbu kita yang sabar. Makanya sabar itu baik atau buruk? Baik ya. Jadi kalau kita ditindas orang, Islam itu dihina orang, itu harus sabar kita ini. Gitu. Gak boleh marah. Keliru juga kan. Maka pembahasannya tadi itu berarti kan bukan pembahasan tentang baik buruk seperti yang kita pikirkan itu kan ya. Jadi ada pemikiran yang memunculkan pemahaman, dari pemahaman itu ada muncul kecenderungan, dari kecenderungan itu orang melakukan perbuatan atau suluk. Makanya dakwah itu sangat penting sekali mengubah pemikiran, karena itu ujungnya Pak. Jadi dakwah itu yang caranya itu mengubah pemikiran. Kenapa? Karena dengan pemikiran yang bisa pemikirannya benar, pemahamannya benar, tindakannya benar, kecenderungannya benar, maka tindakannya benar. Anak kecil itu Pak, kadang-kadang yang kita marahi, gak boleh lakukan itu, jangan, awas kamu, dicubit dan segala macamnya. Itu hanya memaksa dia untuk berbuat baik, tetapi secara pemikiran gak berubah. Jadi misalkan ya, ada anak dalam tanda kutip dianggap nakal gitu. Jadi jahil dia, setiap temennya mungkin diganggu, dibully sama dia. Ibunya kan marah itu. Gak boleh begitu, awas kamu, tak cubit nanti, kan begitu ya. Ini kan orang tua itu berusaha untuk si anak itu tidak melakukan perbuatan membuli temannya tadi, kan gitu ya. Tetapi dasarnya itu bukan dari pemikirannya. Anak itu kan diancam. Jadi dia takut untuk melakukan bully itu bukan berangkat dari pemikirannya dia, tapi karena takut diancam oleh ibunya. Maka ketika ibunya nggak ada lagi orang yang ditakuti oleh dia, maka dia akan tetap melakukannya. Tetapi ketika sang orang tua itu mengubah pemikiran anaknya, kemudian anaknya itu paham, ngerti ada dan tidak adanya orang tua, pasti dia akan berbuat sesuai dengan apa yang dia mengerti, gitu, apa yang dia pahami. Makanya mendidik anak itu bukan hanya sekedar mencubit, menjewer, enggak begitu. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan sang anak agar apa? Agar pemikirannya itu juga benar, tepat. Kalau pemikirannya benar, tepat, kita nggak perlu mengawasi dia. Kemana-mana dia akan bergerak dengan sendirinya dengan pemahaman itu. Begitu pula dengan umat. Jadi umat, dakwah dengan umat itu mengubah pemikiran Pak. Makanya nggak heran banyak pengajian di mana-mana yang ramai, hahaha di masjid di mana misalkan, tapi umatnya tetap melakukan banyak kemaksiatan. Karena apa? Karena yang diubah itu bukan pemikirannya, hanya konten, hanya materi saja yang disampaikan. Pokoknya pengajian ini sini api, ya, kalau guyu-guyune itu lucu kan itu, wes itu kan berarti tidak berorientasi bagaimana mengubah pemikiran, kan begitu ya. Sehingga begitu ketika orang itu ngaji, nggak ada perubahan di pemikirannya, maka tidak ada perubahan dalam perilakunya. Karena ngaji itu harus mengubah pemikiran ini Pak. Ya. Harus mengubah pemikiran ini. Mengubah pemikiran itu Pak, gak iso
suwi. Kadang-kadang dikasih pengertian nggak ngerti juga. Tetapi kadang-kadang ada 1-2 pernyataan itu langsung mengubah pemikiran dia, mengubah pemahaman dia, akhirnya tingkah lakunya itu berubah. Maka dakwahnya harus berorientasi kepada pemikiran ini. Bagaimana mengubah pemikirannya seseorang biar dia itu bisa berubah dengan sendirinya. Jadi kita itu nggak bisa mengubah orang, tapi kita bisa mendorong perubahan pemikiran. Karena manusia itu yang diberikan kan akal, gitu ya kan, akal. Apa sih kekuatan terhebat dari seorang manusia? Apakah dengan kekayaannya? Apakah dengan kekuatannya? Apakah dengan jabatannya? Tidak. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu adalah akal. Maka akal ini menjadi faktor utama dalam diri manusia. Apa yang terlihat itu bukan yang utama. Misalkan irungnya pesek atau mancung, bukan faktor utama. Pesek atau mancung, apakah gemuk ataukah kurus? Kayak belum gemuk misalnya, nggak usah atau kurus misalnya. Pertanyaannya, nggak ngaruh. Mau gemuk mau kurus nggak ngaruh. Yang ngaruh apa? Akalnya, gitu loh. Akalnya, otaknya itu yang berpengaruh, akalnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa benar-benar memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi akalnya senjata satu-satunya yang dimiliki manusia, senjata ampuh, senjata pamungkas, senjata paling dahsyat bagi seorang manusia yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah akalnya. Ini masalah ganteng gak ganteng, gak ngaruh. Gemuk kurus gak ngaruh, mancung gak mancung gak ngaruh, keriting apa lurus rambutnya gak ngaruh, jenggoten gak jenggoten gak ngaruh. Mau tukang, mau pegawai, mau kuli, mau pejabat gak ngaruh. Yang ngaruh itu adalah akalnya. Sayang sekali kalau kita sebagai manusia diberikan senjata yang canggih seperti itu, kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya. Sayang sekali. Ibaratnya itu apa? Ibaratnya kita itu memberikan mobil Ferrari kepada seorang kampung sehingga iso nyetir mobil kapien, Pak. Kita juga begitu, Pak. Akal kita ini senjata yang dahsyat, gitu ya. Tapi kita nggak pandai untuk memanfaatkan akal kita, nggak pandai untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari akal kita. Wah, itu rugi besar. Pertanyaannya begini, bagaimana cara mengoptimalkan agar otak yang ada kita sebagai senjatanya manusia itu benar-benar bisa optimal sehingga potensi kita tuh melejit jelek menjadi manusia yang benar-benar yang mulia dengan akalnya. Salah satunya, bagaimana kita ini belajar mengaji lagi. Coba antum bayangkan, antum disebut orang yang berakal, gitu. Pengennya orang pinter, yang berakal, yang iso menyelesaikan semua masalah hidup, tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Piye coba ceritanya? Kan nggak logis loh, jangan sempung naik ojek. Ustaz, masalahku itu wakai Ustaz. Ya terus kenapa? Bagaimana masalah hidup saya itu bisa selesai? Apa masalahmu? Aku gak punya kerjaan, terus mangan juga susah, terus anak juga double, terus bojo juga gak kena diatur Ustaz. Terus apa meneh? Kan gitu. Tonggo ngomel terus karo aku, terus apa meneh? Kanca-kancamu kaya pernah ngaji ora? Ora Ustaz. Lah, itu ceritanya. Kalau manusia itu belajar banyak ilmunya, maka banyak cara untuk menyelesaikan masalah hidupnya dulu. Apalagi misalkan
Kita ini ngelarang anak-anak kita ngaji. Ojo ngaji. Tapi padha karo ngene. Kesujuk belajar. Dadi wong bodho gak apa-apa. Ngono ya. Secara pemikiran kan begitu gitu loh ya. Misalkan bojone ngaji, ojo ngaji. Lah padha karo wis dadi wong goblok ae kan gitu. Itu kenapa kok ngaji itu? Kita kan sudah yakin dalam diri kita bahwa Islam ini agama yang sempurna, betul gak? Bahwa Islam ini bisa menyelesaikan seluruh masalah hidup kita, betul gak? Ustaz, aku tidak punya pekerjaan. Kira-kira Islam ada solusinya nggak? Ada. Jenengan ketemu solusinya apa? Oh, terus aku nggak ngerti. Oh, cara dari pekerjaan terus solusinya kalau di dalam Al-Quran, oh nggak tulisannya. Nek untuk pekerjaan ini caranya. Yo gak mau juga, loh ya. Tapi ada solusinya, ada. Aku nggak ngerti Ustaz. Berarti kita belum bisa mencerna. Kan gitu, apa yang ada di dalam Al-Quran. Anak gak bisa diatur Ustaz. Oh no solusinya dalam Al-Quran. Aku gak bisa makan Ustaz. Oh no solusinya dalam Al-Quran. Aku dibenci kalau tonggo-tonggo Ustaz. Oh no solusinya dalam Al-Quran. Kabeh oleh kowe iku ono solusinya dalam Al-Quran. Bener Ustaz, bener. Kalau jenengan gak percaya, jenengan tulis saja apa masalah hidup jenengan 1 sampai 100 tulis saja. Nanti kita cari di Al-Quran solusinya ada atau tidak. Saya yakin semuanya pasti ada. Saya yakin itu pasti ada. Contohnya apa? Pengangguran ada. Nanti kita bahas tentang pengangguran sistematis dan pengangguran yang memang murni pengangguran. Itu kan harus kita bedakan masalahnya. Ada memang pengangguran yang sistematis. Apa itu sistematis? Secara ekonomi itu memang berdampak, pasti akan ada pengangguran. Itu pasti. Maka itu disebut dengan pengangguran sistematis. Dia terdampak sebuah sistem sehingga dia nganggur. Ya kayak begitu solusinya nggak bisa kemudian kita ini ngelamar kerja nendi-nendi itu nggak tepat karena itu sistematis. Maka penyelesaiannya juga harus dengan cara sistematis. Tapi ada juga pengangguran dalam bentuk lain, kan gitu. Apa itu dalam bentuk lain? Ya mungkin dia malas, gitu ya. Mungkin gak cocok dengan pekerjaan, atau mungkin dia ini misalkan tubuhnya cacat, misalkan begitu. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita perhatikan satu-satu. Akhirnya insya Allah dia akan dapatkan pekerjaan. Itu begitu ya. Sebenarnya apa ya? Mengatasi pengangguran itu sebenarnya kan gampang aja gitu ya. Loh kok gampang Ustaz? Rasulullah itu sudah mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki apa itu? Apa itu? Berdagang. Oh jelas. Nek sampean pengen membuka 9 pintu rezeki, dagang kok. Lapo ada ngelamar-ngelamar yang perusahaan kan gitu. Kan nggak ada cerita di 9 pintu rezeki kerja nih pabrik kan rano kan? Wow, Ustaz Aris provokatif nih. Kita disuruh keluar dari perusahaan. Enggak, saya bukan nyuruh teman keluar dari perusahaan enggak. Itu hadis itu begitu. Makanya dagang. Dagang. Tak duwe modal Ustaz. Lah, ada solusinya. Apa solusinya? Kemarin kan sudah kita bahas tentang sirka, tentang murabahah. Kan sudah kita bahas. Ada solusinya. Ada. Tapi aku nggak dapat modal Ustaz. Nggak dapat investor. Investor itu nanti ada macam-macam juga tipikalnya kan begitu. Salah satunya Islam juga mengatakan, jangan kau menimbun harta, jangan kau menahan. Kalau dalam prinsip dalam Islam itu begini, kita itu nggak boleh menimbun harta itu dalam pengertian kita ini bukan menimbunnya, kita tidak boleh menyimpan uang karena nanti kena ganjul mal ya, menimbun harta. Satu, yang kedua, perekonomian itu pasti akan mandek kalau kita semua pemikirannya itu nyimpan duit. Jadi uang itu akan semakin berkembang ketika uang itu diputar, gitu. Bukan disimpan. Nek disimpan nggak berkembang. Dulu guru saya mengatakan begini, kamu jangan pernah ngejar duit. Kenapa Pak? Kamu kakinya 2, duit itu kakinya 4.
Dia lebih cepat dia daripada kita. Jadi ngejar sampai bengklek, kayak itu duit. Terus bagaimana Ustaz? Biarkan uang itu bekerja untuk kita. Nah kalau uang itu bekerja untuk kita, berarti duit itu harus diputar, bukan ditahan, diputar. Dengan perputaran uang yang semua, kalau orang itu berpikir mutar duit, ekonomi itu akan bergerak maju loh. Sing miskin-miskin pasti kebagian. Contohnya siapa? Contohnya misalkan Abdurrahman bin Auf, duitnya wakil. Begitu duitnya coba ditahan, ekonomi nggak akan berkembang. Tapi kalau pikirin investasi, misalkan, kowe nganggur loh, modal. Tapi iso caranya bisnis, ajari berkembang maju. Nganggur juga, modal begitu. Nah kalau kita kan berpikirnya enggak disimpan, nggak ngerti geo disimpan, nggak ngerti juga. Menunggu ada. Jadi diputar biar orang merasakan manfaatnya. Itulah banyak lah ya insya Allah. Nah kita kembali ke sini. Waduh tenang menteri. Ya, jadi orang landasan perbuatan manusia yang pertama adalah pemahaman. Ya, yang kedua kemudian dari pemahaman itu ada dampak dari perbuatan itu. Ya, nah dampak itu apakah baik ataukah buruk? Nah, kalau baik, insya Allah dilakukan dengan sukarela untuk melakukannya. Kalau orang buruk dan sukarela meninggalkannya, gitu ya. Karena apa yang dia pahami tadi. Oh ya api, yowes. Jangan salah loh ya. Orang marah itu bisa jadi pemahaman dia itu baik. Oh tadi wong itu ojo nesu-nesu. Bagi dia pikir, saya marah itu baik. Jadi kita berbeda standar. Loh, apa kok marah-marah itu baik? Biar anakku nurut kalau aku. Oh, jadi ben anak yang nurut tuh dimarah-marahi kan gitu ya? Oh gitu ceritanya. Oke. Makanya kadang-kadang itu kita tidak bisa menghukumi orang itu dari tampak luarnya gitu ya. Harus kita gali sampai ke dalam. Kalau kita belajar sama kiai, sama ustadz yang mengatakan kayak manajemen kolbu gitu ya, itu tepat ketika ditempatkan pada konteks yang tepat gitu. Sabar, yo cuk sabar tenan. Oh Islam tidak kehormatannya di terus kita suruh sabar, iki ceritane. Allah tuh gak perlu ditolong agamanya, ya keliru juga gitu ya. Keliru itu apa? Ya benar, Gusti Allah tidak perlu ditolong, tapi Gusti Allah itu nguji kita, benar gak kamu ini setia sama Allah? Benar gak kamu ini membela agamanya Allah? Kan begitu ya. Kemudian saya orang yang baik, Ustaz. Apa itu baik? Pokoknya sabar, gak marah, gak apa. Itu gak baik juga. Jadi orang gak marah itu gak baik ya? Orang gak marah itu ya gak baik. Kenapa gak baik? Dalam konteks tertentu. Nah, sekarang baru kita pikirkan bagaimana dengan dampak perbuatan yang akan kita lakukan dalam jangka panjang itu baik atau buruk? Dari jangka panjang baik atau buruk? Dari jangka panjang sekali, apa itu panjang sekali? Kehidupan akhirat itu baik ataukah buruk? Itu dampaknya. Jadi kadang-kadang orang berpikir baik itu kan karena kebutuhan atau manfaat sesaat yang dia dapatkan. Contohnya apa? Korupsi. Korupsi itu baik buat saya. Kenapa? Itu bisa membantu ekonomi keluarga saya. Baik. Tapi bagaimana dengan kebaikan jangka panjangnya? Bagaimana dengan kebaikan jangka panjang sekali? Apakah itu baik? Dari dampak perbuatan manusia tadi itu baik jangka panjang, jangka pendek maupun panjang sekali, ya, itu biasanya berorientasi pada kebutuhan manusia. Ada yang pasti memberikan dampak baik. Adakah yang pasti memberikan dampak baik? Dengan apa manusia menetapkannya? Jadi katakan baik itu apa standarnya?
tercela. Pertama, kadang-kadang manusia itu mengatakan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela itu dari pengamatan indera, dari apa yang dia lihat. Itu baik, oh itu buruk. Itu dari mana? Dari pengamatan. Yang kedua, dari naluri atau perasaan. Perasaan. Kalau dia misalkan tentrem, ayam, oh itu baik. Tapi kalau membuat hati gelisah, oh itu buruk. Gitu ya. Atau yang ketiga, dari predikat perbuatan itu sendiri. Mungkin secara umum mengatakan itu baik, itu buruk. Gitu ya. Atau mungkin dari pendapat orang banyak. Atau mungkin dari adat istiadat. Jadi adat istiadat kita mengatakan itu baik, itu buruk. Atau mungkin dari undang-undang, dari peraturan undang-undang mengatakan itu baik, itu buruk. 6 perspektif inilah yang akan kita bahas. Di standar yang umum digunakan manusia biasanya itu ada 6, berdasarkan pengamatan, berdasarkan perasaan, berdasarkan predikat perbuatan itu sendiri, berdasarkan pendapat orang banyak, berdasarkan adat istiadat, ataukah berdasarkan undang-undang. Pengamatan indera. Dengan kemampuan inderanya manusia mampu memahami fakta yang dihadapinya. Jadi dengan indera, dengan akalnya, maka manusia itu bisa menilai sebuah fakta. Manusia bisa membedakan apel itu enak dimakan, ya, atau tidak, jeruk kecut atau legi, bisa nggak? Bisa. Perlu baca buku? Enggak, gitu ya. Enggak juga dari indera kita, dari pengecap kita. Kalau lihat, oh enak, oh baik, kan gitu ya. Wah enak, so wager gitu, baik. Gitu. Sedangkan batu itu tidak enak. Perlu baca buku nggak? Perlu sekolah? Enggak. Itu sudah bawaannya manusia. Kalau di binatang namanya insting. Sebenarnya binatang itu nggak tahu itu baik atau enggak, bagi dirinya nggak tahu. Tapi karena hewan itu mencoba berkali-kali, akhirnya didapatkan sebuah insting bahwa iki gak enak, iki enak. Itu berdasarkan tadi pengalaman tadi. Maka muncul insting. Kalau hewan punya insting, kalau manusia punya akal. Jadi kalau manusia itu hanya mengedepankan insting, nah itu hewan. Pengetahuan itulah yang menjadi landasan bagi manusia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apalagi kemampuan indera tersebut terus dibantu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu bisa tuh, apalagi dengan teknologi, ya, itu bisa dibantu. Apakah dengan memahami fakta saja sudah cukup? Cukup. Nek koyo apel mungkin cukup Pak. Dengan itu. Tapi pertanyaan, mosok urip itu mau mangan kok kan enggak gitu. Kan masih ada persoalan yang lain. Gitu. Jawabannya ya belum cukup. Yang kedua dengan perasaan naluri. Banyak membuat manusia yang faktanya tidak dapat diindra manusia, nggak bisa diindra, dirasakan, dikecap gitu, didengarkan, dilihat nggak bisa. Gitu ya. Misalnya jujur ini baik kan enggak? Katakan baik itu kan perasaan kita kan. Santun, keras, lembut, dipuji, dicela, itu kan nggak bisa dilihat Pak, tapi bisa dirasakan. Kadang-kadang itu begini, istri itu di rumah, sebenarnya Abi ini cinta apa enggak sih sama Umi? Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan yang perlu dijawab atau tidak? Kira-kira? Tidak. Kenapa nggak perlu dijawab? Karena cinta itu tidak diindra saudara, tapi dirasa.
cinta apa enggak? Lah perasaanmu piye lho gitu. Karena cinta itu nggak bisa diindra tapi dirasa ngono lho. Tapi namanya wanita gitu. Saya tuh pengen lengkap. Meskipun dirasa tapi butuh statement. Bisa butuh sesuatu yang jawabannya bisa diindra sehingga yang dirasa tadi itu tolong dikonversi ke indra. Dengan apa? Dengan jawaban mulutmu itu kan sesuatu yang bisa diindra karena didengar. Kalau jenengan tahu wanita yang seperti itu kalau di Amerika namanya partai Republik. Jadi di Amerika itu ada dua partai yang gayanya itu berbeda. Ada partai ketika jadi presiden di Amerika ya, itu hubungan dengan negara lain. Yang penting kamu itu sudah kita rasakan tunduk dan patuh kepada saya, cukup. Tapi partai yang satu lagi, saya lupa ya, akan ada Republik ada Demokrat kalau di Amerika ini. Partai yang satu lagi itu nggak cukup dirasakan, kamu harus ngomong. Kalau kamu ini tunduk kepada Amerika. Yang partai itu yang garis kerasnya suka bertempur, kayak George Bush apa segala macam itu, yang suka bertempur, suka perang. Kenapa? Karena dia butuh statement itu. Nah, itu partai garis keras. Jadi kalau istri minta itu disampaikan istri garis keras. Jadi untuk menilai jujur, santun, keras, lembut, pujian, celaan, semuanya itu memerlukan naluri atau perasaan. Jujur itu baik, bohong itu jelek, santun itu baik, kurang ajar itu jelek. Bohong baik apa enggak? Kalau saya mengatakan bohong itu baik, bener apa salah? Bener ya? Santun itu baik, kurang ajar itu jelek, menolong itu baik, tidak peduli itu jelek, ya, macam-macam lah itu contoh-contohnya ya. Manusia berpendapat yang baik jika dilakukan akan berdampak baik, sebaliknya dikatakan jelek ketika berdampak buruk. Apakah dengan naluri perasaan itu sudah cukup? Belum ya. Sekarang dengan predikat perbuatan. Terkadang manusia suka memberi status perbuatan dengan pujian atau dengan celaan. Misalkan anaknya disuruh kemudian mau gitu kan, Masya Allah anakku gitu, rajin, anak yang rajin, anak yang hebat, dipuji anaknya. Tapi giliran anaknya nggak mau, nggak nurut, gitu kan. Oh memang bocil. Gitu ya. Jadi kadang-kadang seseorang itu melakukan perbuatan itu dipuji, tapi kadang-kadang dicela. Jadi orang nakal, beli kok. Saya itu kadang-kadang kalau lihat orang tua itu miris. Kenapa miris? Untuk mengendalikan mobil, nyetir mobil itu butuh SIM. Mobil itu benda Pak, benda. Saelek-elek nabrak. Tapi kalau anak, saelek-elek itu jadi anak sing kurang ajar. Jadi anak yang bisa membawa kehidupan surga ataupun neraka. Tapi jarang sekali orang tua yang punya SIM untuk apa? Mendidik anak. Makanya saya sepakat kalau ada kajian pranikah, harus sepakat ya. Diajari ojo rapi tok tapi gak ngerti bagaimana cara memuliakan istri, bagaimana cara merawat anak, bagaimana menjalin hubungan dengan orang tua. Itu harus belajar. Dengan akadnya manusia suka memberi status perbuatan, membunuh, tercela, menolong, terpuji, mencuri, tercela.
memberi terpuji, berbuat seks tercela, nikah terpuji, hemat terpuji, boros tercela, adil terpuji, zalim tercela. Nah, itu predikat-predikat yang diberikan oleh seseorang, terpuji atau tercela. Dengan adanya predikat tersebut, manusia akan melakukan perbuatan yang terpuji dan meninggalkan yang tercela. Kecenderungannya begitu, secara manusia. Apakah dengan predikat perbuatannya sudah cukup? Belum. Nah, kadang perbuatan itu juga pendapat banyak orang. Jadi terkadang manusia berbuat bukan karena pertimbangan 1, 2, dan 3 tadi itu, tetapi semata-mata karena mengikuti pendapat orang banyak. Misalnya model pakaian, mau katakan, rambutmu apik. Ini pendapat banyak. Wih, rambutmu apik yo gayane. Nek ngomong lho, apik wong iki. Berjalan juga begitu ya. Termasuk ikuti tren. Dikatakan karena lagi ngetren, maka dikatakan baik. Sekarang itu hijab itu ya, yang akan ada tren hijab yang dilipat-lipat model segala macam kan gitu, lagi tren. Maka itu dikatakan baik, bagus, mantap. Termasuk sekarang apa itu? Anak itu ya, trennya itu kalau masa muda punya pacar. Trennya itu. Makanya orang tua itu ngelem anaknya dia pacar. Ini anak gak dia pacar, justru orang tuanya ini kayak minder. Anakku gak payu. Kenapa? Tren. Mengikuti tren. Nah, manusia berpendapat jika mengikuti tren akan berdampak baik, sebaliknya akan berdampak buruk kalau tidak mengikuti tren. Sekarang trennya itu kalau ngomong bro, sis. Jadi kalau nggak ngomong bro, sis itu kayak nggak gaul sebenarnya. Nggak gaul. Padahal lupa dia kalau dia itu seorang laki-laki yang punya suami. Maksudnya masalah? Kok gak gaul? Tiap hari sudah menggauli kok gak gaul? Ini ceritanya. Apakah dengan pendapat banyak orang ini sudah cukup? Belum. Ya. Adat istiadat. Terkadang manusia melakukan perbuatan bukan karena 1, 2, 3, dan 4 tadi itu, tetapi semata-mata mengikuti adat istiadat. Nah ini kadang-kadang kita ini berantem dengan orang tua. Karena orang tua bisa mengikuti adat-adat yang sebelumnya, dengan kita ini tidak kan gitu. Ngomongin orang tua kok gak andel. Nek orang Indonesia itu, orang Jawa itu standarnya bukan terpuji tercela. Oh itu baik, oh mantep nih, terpuji, dipuji, oh tercela enggak. Nek standar orang Jawa itu ilok gak ilok. Oh juga nih gak ilok. Jadi standarnya itu ilok gak ilok. Sekarang ditanya, ilok gak ilok itu standarnya apa? Ojo mangan ning ngarepe lawang. Kenapa? Gak ilok. Gak ilok itu standarnya apa? Standarnya itu rata-rata ilok gak ilok itu standarnya adalah adat istiadat. Sebenarnya bukan ilok gak ilok, mana ning ngarepe lawang ya tetep ojo dilakukan lah gitu ngono. Lawang wong liwariwi, nek dienggo mangan nek ngono gak iso liwariwi wong gitu. Misalnya menentukan hari pernikahan, ngitung dino. Kabeh iki. Ketemu sawe. Kenapa? Mati. Dino ini ojo kulon. Kenapa? Kok gawe kulon? Nogo dinone kae. Ngadeg ngetan. Terus kenapa ngadeg ngetan? Sampai kulon dipangan. Pernah dengar begitu kan? Ya, sering. Kalau sama orang tua itu berdebat seperti itu sering. Dan seolah-olah ketika kita berdebat soal seperti itu, kemudian kita dicap sebagai anak durhaka. Kenapa? Berani sama orang tua kamu. Nah, pertanyaannya, berarti standar mencap saya itu anak durhaka kan buruk tuh. Berarti standar baik burukmu apa kalau begitu?
pindah rumah itu, peringatan kematian itu. Manusia berpendapat jika mengikuti adat akan selamat, jika melanggar akan celaka. Saya dulu sama istri nikah begitu Pak, ribut namanya orang tua kan. Nah kita nikah itu ya, saya ngelamar sendiri, menetapkan tanggal nikah itu sendiri. Kalau dia enggak, sih. Nah, tanya, kamu handphonenya kok nggak bisa dihubungi? Kemana aja? Luar kota. Apa itu luar kota? Ngelamar anaknya orang. Iya. Kaget kan sembuh. Cek wani-wani kayak kendel. Jadi saya ngelamar istri saya itu sendiri Pak, nggak sama bapak sama ibu saya, nggak tahu sendiri. Begitu menentukan tanggal pernikahan juga begitu. Ya lu dingin lagi berdua sama istri. Coba samen lah. Kenapa? Aku belum gaji ya. Ini bonus kurang cair kan gitu. Mending tanggal sama nih bonus cair atau apa nikah. Oh siap. Jadi begitu ngomong ke orang tua, udah langsung ngomong, aku pengen nikah tanggal saat ini. Uang tuh ngitung kayak apa sih? Gak ngereken gitu. Misalkan saya sama istri ketemu bupati, kok selalu biro nggak saya nggak tahu, nggak peduli juga. Hari pernikahan itu apa? Itu ketemu hari baik atau nggak baik? Gak ngerti aku pokoknya tanggal satu itu baik menurut saya. Kenapa? Aku punya duit. Mau nikah kan butuh ramen-ramen, kalau jodoh duitnya mana duitnya terus dia ya kan gitu. Emang iso. Kecuali gak rame, iso aja. Apakah dengan pendidikan perbuatan ini sudah cukup? Belum. Lima, undang-undang. Terkait manusia berbuat bukan karena satu-satunya, tapi semata-mata karena mengikuti peraturan. Misalnya, membayar orang yang membayar pajak dikatakan baik. Yang nggak bayar pajak dikatakan baik. Misalkan orang yang pakai helm dikatakan baik, orang yang nggak pakai helm dikatakan nggak baik. Begitulah ya. Jadi manusia berpendapat jika mentaati peraturan akan baik, dan ketika melanggarnya akan tidak baik, berakibat buruk ya. Ini apakah dengan undang-undang ini sudah cukup? Nah, apakah standar moral dan manusia dapat memberikan kepastian? Kalau manusia disuruh untuk membuat standar perbuatan itu baik ataukah buruk, terpuji ataukah tercela, apakah ada kepastian bahwa ketika manusia itu mengatakan itu baik, itu pasti baik untuk manusia, dan ketika dikatakan manusia itu buruk, itu pasti buruk untuk manusia? Apakah itu sesuatu yang pasti? Kira-kira jawabannya? Enggak. Kenapa? Yang namanya manusia Pak, katakan baik buruk itu berdasarkan manfaat yang ada pada dirinya, kan begitu. Nek bermanfaat bagi saya katakan baik. Kalau nggak bermanfaat maka saya katakan buruk. Maka standar baik buruk kalau diserahkan kepada manusia nggak ketemu Pak. Kenapa nggak ketemu? Aku punya manfaat dewe kok, kan begitu. Punya kepentingan masing-masing. Saya katakan baik belum tentu buat beliau. Saya katakan baik belum tentu buat beliau. Nah kalau semua baik dan buruk, benar salah, terpuji tercela diserahkan kepada manusia, nggak ketemu Pak urusannya. Contoh, di luar negeri Pak, mukul kepala itu baik Pak, pelok. Ini Pak sering lihat bola nggak? Temennya ngegolin, terus kepalanya dikeplok, baik nggak? Coba nih gini Pak. Laporan polisi. So ramai urusannya, betul nggak? Artinya apa? Berbeda itu. Makanya sama Pak. Jika peraturan, jika undang-undang pembuatannya itu diserahkan kepada manusia, maka pasti itu tidak akan bisa menenteramkan semua orang. Pasti tidak akan bisa membuat keadilan untuk semua orang. Kenapa? Karena yang membuat undang-undang pasti berpikir tentang kepentingannya.
Jadi misalkan anggota DPR gawe undang-undang itu mikir awake Pak, bukan mikirnya jenengan. Itulah kenapa syariat Islam itu mengatakan hak untuk membuat undang-undang hanyalah Allah. Hak untuk membuat aturan itu hanya Allah. Manusia nggak boleh gawe aturan. Karena kalau manusia gawe aturan dan aturannya itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing, bubrah tatanan. Contohnya sekarang banyak undang-undang kesehatan yang terbaru, betul? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan 30 rumah sakit Cina yang akan masuk ke Indonesia. Terus biasanya. Jadi memang begitu Pak. Peraturan yang dibuat manusia pasti berorientasi kepada kepentingan yang membuat. Karena manusia punya kepentingan masing-masing. Menurut ceritanya. Artinya apa? Jika peraturan, undang-undang, standar baik dan buruk itu diterapkan oleh manusia, maka ini kacau. Benarlah menurut Islam bahwa membuat peraturan itu hak prerogatifnya Allah. Allah. Kenapa? Karena Allah gak punya kepentingan Pak sama kita. Kowe soge apa gak? Apakah Allah berpengaruh kebesarannya? Tidak. Jenengan iman atau kafir, apakah Allah berpengaruh kebesarannya? Tidak. Jenengan kere atau tidak, sakit atau tidak, miskin atau tidak, beriman atau tidak, enggak pengaruh sama kebesarannya Allah. Jadi Allah itu membuat aturan itu untuk kebaikan kita, enggak ngaruh dengan kepentingannya manusia itu. Enggak punya kepentingan Allah terhadap manusia itu. Karena Allah sudah maha besar, Allah itu sudah maha segalanya, nggak butuh sesuatu. Kita nggak melakukan penghormatan kepada Allah, Allah itu sudah terhormat. Kita tidak menyembah kepada Allah, Allah itu sudah maha besar. Jadi nggak punya kepentingan, maka kita kembalikan hak itu kepada Allah. Makanya kalau ditanya, Ustaz, boleh nggak menjadi anggota DPR? Jawab saya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia DPR itu membuat undang-undang, di mana undang-undang itu hak prerogatifnya Allah. Sampai nggak undang-undang, menyalahi aturan. Aturan siapa ya? Aturan Islam. Kayak Ustaz, kayak bisa aku mundur kan? Alhamdulillah. Wah, aku maju terus kan untuk membela rakyat. Ya terserah urusan sampai kan begitu. Yang penting sudah kita kasih tahu. Oke. Lanjut ya. Biar semakin pusing. Jadi harus pasti. Ya, standar pembuatan itu harus pasti. Dikatakan baik itu pasti baik. Dikatakan buruk pasti buruk. Baik berdampak dalam jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali. Jadi baik itu bukan hanya untuk saat ini, ke depan dan ke depan lagi sampai di yaumul akhir nanti. Tetap dikatakan baik ya baik, katakan buruk ya. Kalau itu diserahkan kepada manusia, maka dampaknya hanya jangka pendek saja. Tidak mampu menjangkau dampak jangka panjang maupun jangka panjang sekali. Ya. Kesimpulannya, seluruhnya relatif. Jadi standar perbuatan manusia keseluruhannya relatif. Artinya kalau diserahkan manusia itu relatif, nggak bisa pasti. Dikatakan baik, ya kadang baik, kadang tidak. Dikatakan buruk, ya kadang baik, kadang tidak. Relatif. Manusia membutuhkan, sedangkan di sisi lain manusia itu membutuhkan standar yang pasti. Sekarang tanya, jenengan sebagai karyawan, pengen gaji yang pasti atau gaji yang nggak pasti? Yang pasti. Yang pasti, betul ya? Jadi kadang-kadang manusia itu repotnya di situ. Aku pengen yang pasti kan? Ya udah pasti. Berapa gajinya? Misalkan 4 juta. Gelem gak 4 juta seumur hidup? Ya gak tahu Ustaz. Katanya pengen pasti. Ini loh sudah dipastikan seumur hidup Anda 4 juta.
Lo nggak apa-apa berubah juga Ustaz. Loh, katanya kepastian kok sekarang pengen berubah. Itu ceritanya. Apa makanan yang paling enak buat jenengan? Apa? Daging, ayam, telur. Daging enak nggak? Sate lah gitu ya. Sate enak. Bendino, ya orang tahu malah sate terus itu enak ora kira-kira. Jadi kadang-kadang orang itu butuh kepastian, juga kadang-kadang itu butuh ketidakpastian, ngono lho Pak. Sama Pak gitu ya. Jadi pasti baik untuk jangka pendek, panjang dan panjang sekali. Dari mana manusia dapat memperoleh yang pasti? Kira-kira kalau itu dikatakan baik dan itu pasti, artinya pasti itu apa? Jangka pendek pasti baik, jangka panjang pasti baik, jangka panjang sekali juga pasti baik. Dari mana memperoleh kepastian itu? Al-Quran. Fungsi Al-Quran menghilangkan relativitas, menghilangkan ketidakpastian yang muncul dari pendapat manusia. Maka baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela harus dikembalikan kepada Al-Khaliq. Al-Khaliq dalam hal ini ya kepada Al-Quran. Harus dikembalikan kepada Allah. Baik, buruk, dan jangka pendek, jangka panjang, jangka panjang sekali. Maka baik, buruk, terpuji, tercela, gitu ya. Itu harus dikembalikan kepada Allah. Loh, kembalikan kepada Allah itu kepada siapa saudara? Ya kepada Al-Quran. Surah Al-Baqarah 213 ya. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi sebagai memberi gambar kabar gembira dan memberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kadang-kadang baik buruk diperselisihkan oleh manusia, Islam datang itu untuk menyatukan kita. Bagaimana Al-Quran dapat menjadi standar perbuatan? Ya dengan mengambil syariat hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan firman Allah ya. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsumu, orang-orang yang tidak mengetahui. Maka jangan kau ambil hawa nafsumu, jangan kau ambil kepentinganmu, jangan kau ambil manfaatmu sebagai apa? Sebagai standar untuk menentukan baik, buruk, benar, salah, terpuji dan tercela. Jangan kau katakan baik itu menurut pendapatmu, bukan, tapi katakanlah baik karena Al-Quran mengatakan baik, karena Allah mengatakan baik. Jangan kau katakan buruk ketika Al-Quran itu mengatakan baik. Katakanlah buruk ketika Allah mengatakan itu buruk, ketika Al-Quran itu mengatakan buruk. Dikatakan benar juga itu karena kata Allah mengatakan benar, Al-Quran mengatakan itu benar. Dikatakan salah itu karena Allah mengatakan itu salah, Al-Quran itu mengatakan salah. Jadi standarnya ini apa Pak? Benar, salah, terpuji, tercela, baik dan buruk. Apa standarnya yang kita pakai? Al-Quran. Standarnya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka Al-Quran yang dijadikan sebagai standar. Dikatakan baik karena Al-Quran mengatakan baik. Dikatakan buruk karena Al-Quran mengatakan buruk. Dikatakan benar karena Al-Quran mengatakan benar. Dikatakan salah karena Al-Quran mengatakannya salah. Dikatakan terpuji karena Al-Quran mengatakan itu terpuji. Dikatakan tercela karena Al-Quran mengatakan itu tercela. Bukan kita. Tanya lagi begini, ngerti nggak kita Al-Quran mengatakan baik, buruk, terpuji, tercela, benar atau salah? Ngerti nggak? Kira-kira ngerti nggak kalau kita Al-Quran mengatakan bahwa itu baik, itu buruk,
itu benar, itu salah, itu terpuji atau tercela. Kira-kira bisa nggak kita? Bisa. Dikatakan bisa ketika kita mengetahuinya. Setuju? Dikatakan tidak bisa ketika kita tidak mengetahuinya. Lah, pertanyaan saya itu begini. Dari mana jenengan mengetahui Al-Quran itu mengatakan baik buruk benar salah terpuji tercela? Dari mana? Ngaji. Yo ngaji, orang ngaji orang ngerti. Mana coba logikanya itu? Jenengan nggak mau ngaji, terus kemudian membuat standar sendiri nih, katakan benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Terus nggak mau ngaji, itu biar ceritanya. Gimana coba logikanya? Nggak masuk logikanya. Makanya untuk menggali itu semuanya agar informasi di dalam Al-Quran bisa kita ambil syariatnya, bisa kita ambil hukum-hukumnya, sehingga kita bisa menyelesaikan hidup kita. Masalah hidup kita bisa selesai. Kenapa? Karena ada standar ini baik, ini buruk. Gak peduli orang mengatakan itu buruk, tapi ketika orang mengatakan baik, itu akan saya kerjakan. Betul nggak? Kenapa? Karena Al-Quran ketika dikatakan baik, itu pasti baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali, itu pasti juga akan baik, benar. Nek kita mendengarkan kata orang, ya bisa jadi baiknya itu saat ini aja. Jangka panjang belum tentu, jangka panjang sekali apalagi. Tapi kalau kita sudah bersandar kepada Al-Quran, yakinlah bahwa dikatakan baik di dalam Al-Quran itu pasti baik. Meskipun jangka pendek, jangka panjang sekali. Karena itu sebuah kepastian. Pasti kalau baik ya baik. Mau jangka pendek, jangka panjang, pasti baik. Nah, makanya dari itu kita harus belajar untuk menggali hukum yang di dalam Al-Quran. Setuju? Ngaji setuju? Nah, itu ngaji Pak. Dan harus istiqomah, setuju ya? Istiqomah, nenek istiqomah begini, nggak ngerti. Dari ini Al-Quran pedoman hidup, tapi nggak pernah dipelajari kan? Kok jadi primbon hidup nantinya? Primbon kan mau disimpan sing rapi ning pojokan kan gitu, keramat. Nggak pernah dibuka. Al-Quran harus dibuka, tiap hari dibaca, dipengerti ya. Kesimpulannya, standar perbuatan yang memberikan dampak yang pasti adalah sesuai dengan syariat Islam. Setuju? Pasti baik untuk jangka pendek, panjang dan panjang sekali. Baik dalam arti yang hakiki yang sebetulnya, atau itibari dan secara istilahnya. Bagaimana cara menjaga syariat Islam sebagai standar perbuatan? Ya, belajar, ikuti segmen syariat Islam. Ikuti segmen di Rosa seterusnya, ya, istiqomah belajar. Kayak tadi itu, dikatakan marah itu baik atau buruk? Ya lihat dulu marahnya itu apa, kan begitu. Kalau marahnya karena Islam itu dihina, ya itu baik. Baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali. Membunuh orang baik atau buruk? Di dalam perang membunuh orang itu baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali. Berbohong baik atau buruk? Baik Pak, karena di dalam perang harus berbohong Pak. Komandan nanti nggak tahu saya kan gitu. Komandan nanti sembunyi situ. Lu kamu katakan jujur saya Pak. Lu kenapa kok jujur? Karena jujur itu baik. Wah, camu nih. Makanya jujur itu tidak selamanya baik. Datang perampok. Mana hartamu? Mas, uangku nih, surat-surat berharga. Kata guru saya harus jujur. Itu emas ada sebelah sana Pak. Surat berharga sebelah sana. Ditunjukin kabel Pak.
Malingnya kan heran. Kok kamu tunjukkan semuanya? Karena saya jujur. Jangan tahu nggak? Yang kayak begitu itu ada ulama yang melakukannya kalau jenengan tahu. Kalau jenengan baca biografinya, kalau nggak salah ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menuntut ilmu ke sebuah kota yang sangat jauh, dikasih uang saku, dikasih emas di dalam kantong, dimasukkan dalam jubahnya. Di tengah perjalanan, dan dia berjanji sama ibunya, kamu jadi anak harus jujur. Dan saya untuk kejadian itu mengatakan, ya siap jujur. Dan dia berpegang teguh dengan kejujurannya. Suatu ketika, begitu berjalan, dirampok tuh. Tanya, apakah kamu punya emas? Jawab jujur, punya. Berapa nilainya? Dikasih tahu nilainya. 120 dinar atau berapa saya lupa ya. 120 dinar. Akhirnya apa Pak? Gak jadi dirampok. Tahu kenapa gak jadi dirampok? Karena perampoknya tuh heran. Ini ada orang jujur, kayaknya bohong ya. Orang kayak begini gak mungkin punya duit banyak. Akhirnya ditinggal Pak. Gak jadi dirampok. Selamat Pak. Jalan lagi, ketemu perampok lagi Pak. Ditanya lagi, jujur Pak sampaikan. Ada di mana uangnya? Di kantong. Diperiksa badannya itu Pak, nggak ketemu, hartanya nggak ketemu. Karena nggak ketemu, ditanya sama perampoknya, kamu letakkan di mana uang itu? Ini di balik saku baju saya. Akhirnya dibuka, ketemu Pak, tapi nggak jadi dirampok. Kenapa nggak jadi dirampok? Perampoknya tobat Pak. Karena lihat kejujurannya, semua dikatakan dan benar itu ya. Perampok heran kan gitu. Karena heran itulah akhirnya kemudian perampok itu tobat. Ya ada yang begitu. Jadi ya itu terserah jenengan. Kalau masalah kayak begitu tuh boleh-boleh saja ya. Mau jujur dewe. Tapi kalau di perang menghadapi musuh ya nggak boleh juga kita jujur dulu. Mana komandanmu? Sana Pak, nyelempet Pak di sana. Kejar aja, mau kejar. Ini nggak boleh gini berbohong. Jadi berbohong yang diperbolehkan itu 3. Sama kayak jenengan di rumah. Ya apa Bi, masa aneh Umi Bi, gak enak pahit. Bi, kok apa kamu sih? Jarinya kok jujur apa loh gitu. Jadi tujuannya wajahmu Bi, gitu jujur, kejujuran sampai itu. Ini kita harus berbohong. Termasuk misalkan ada 2 orang yang lagi bermusuhan, bertengkar. Kemudian kita jadi penengah. Jadi penengah kita ini jujur. Iya, kamu udah pernah dikata-katain kamu ini setan lah apa, jujur gitu. Yo gak bisa jadi moderator, gak mungkin bersatu, itu gak mungkin rukun lagi. Oh jujur, makanya untuk mendamaikan itu boleh berbohong. Jadi misalkan saya Pak Ustaz, terus datang suami istri, itu ya, bertengkar kan, saya suruh mendamaikan, maka saya gunakan prinsip itu Pak. Apa itu? Berbohong itu boleh Pak. Bujurnya sana dulu, malam sama, jadinya wah seksi, nggak ada wanita tercantik ini selain sampean. Wah, gak mungkin aku lagi nyek kayak ini, itu dulu saya harus coba. Padahal orang itu gak pernah mengatakan itu, berarti kan berbohong, betul gak? Boleh gak? Boleh, justru itu harus dilakukan. Karena dalam rangka apa? Menyatukan. Nek ngomong sejujurnya Pak, yo gak pernah bersatu lagi. Gue nek wis bersatu, rujuk maneh baru ketahuan Pak. Ini jadinya malam-malam mati ya. Enggak. Ini bujuk gak ngerti ini kan gitu. Artinya apa? Sama pasangan suami istri itu boleh berbohong untuk kebaikan. Itu boleh. Kayak tadi masakan. Enak enggak? Enak. Meskipun gak enak. Kan berbohong itu. Kamu ini malam-malam aku.
padahal enggak iso. Kalau masih Wanita tercantik di dunia. Meskipun masih ada wanita cantik yang lain, tapi terus dilakukan oleh seorang suami, loh. Karena itu tadi kebohongan itu boleh dilakukan, ya, perang, menyatukan orang, hubungan suami istri itu kebaikan, itu boleh Pak. Jangan polos-polos Pak. Jadi nek ngerayu itu gombal gak apa-apa, karena gombal dalam tanda kutip bohong itu dibolehkan oleh agama Pak, untuk kebaikan. Sampai ini belajar ngaji tapi gak pernah gombalin istri, sama ini yo, kok ceritanya kan gitu. Kok gak iso gombal saat itu? Oh, gak iso. Mungkin pulang dari sini gombalin istrinya aja, biar tambah sayang gitu. Kenapa? Setiap apa? Setiap apa? Kenapa? Gak umpan, digombali gak umpan. Berarti gombalnya kurang dahsyat Pak. Contoh misalkan, nemu duit 1.000 ya, yang celono kan. Iya tapi, iya. Kalau sampai senang bujurnya kan, oh duit 1.000 kan gitu. Padahal nggak menuju kalau naik kantongku dewe kan gitu. Jadi baik buruk benar salah terpuji tercela itu kita lihat dulu di dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran mengatakan itu baik? Apakah Al-Quran mengatakan itu buruk? Apakah Al-Quran mengatakan itu benar? Apakah Al-Quran mengatakan itu salah? Apakah Al-Quran mengatakan itu terpuji? Atau Al-Quran mengatakan itu tercela? Sehingga kalau bagi saya Pak, bagi saya bukan manajemen kolbu, tapi manajemen syariat. Karena kolbu itu harus berdasarkan syariat, gitu. Baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela, itu bukan perasaan kita, bukan hati kita yang menentukan, tapi syariat yang menentukan. Makanya manajemen syariat, bukan manajemen kolbu, bukan Pak. Sama, kenapa ulama zaman dulu itu tidak pernah menulis kitab tentang akhlak? Coba dengan teliti zaman dulu ya, para ulama besar, apakah ulama itu mengeluarkan kitab khusus tentang akhlak? Tidak. Kitab akhlak itu ditulis ulama itu akhir-akhir zaman ini aja. Kenapa ulama zaman dulu itu tidak menulis akhlak? Apakah mereka tidak paham tentang pentingnya akhlak? Apakah mereka tidak paham dengan hadis Rasulullah bahwa apa? Rasulullah diturunkan ke atas muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Apa nggak paham itu? Paham, Pak. Ngerti. Pertanyaannya, kenapa kok nggak ditulis? Karena akhlak itu terkait dengan standar tadi, baik, buruk, benar, salah, terpuji dan tercela. Dikatakan akhlaknya baik, itu kalau perbuatannya itu kan baik, betul kan? Dikatakan orang itu akhlaknya buruk kalau perbuatannya itu buruk. Lah pertanyaannya, baik buruk, benar, salah, terpuji dan tercela, apa standarnya? Syariat, betul nggak? Kalau manusia itu menjalankan syariat, semua syariat itu dijalankan. Pertanyaannya, akhlaknya baik atau enggak? Baik. Pasti baik. Pasti baik. Artinya apa? Gak perlu Pak ditulis khusus tentang berakhlak itu. Jadi ulama zaman dulu itu bahas tentang syariat. Karena otomatis dengan syariat itu dijalankan, maka manusia itu pasti akhlaknya baik menurut. Makanya gak perlu ditulis tentang kitab akhlak itu. Ulama zaman dulu itu nulisnya tentang syariat. Karena itu sudah dampak istilahnya. Kalau kita menjalankan syariat, itu pasti baik akhlaknya. Itu begitu. Jadi nggak perlu ditulis secara khusus. Nah sekarang kalau kita membahas tentang akhlak, kemudian kita pisahkan dengan syariat, Anda keliru 100%. Anda tersesat.
Jadi kalau kita sekarang membahas akhlak, kemudian meninggalkan syariat Islam, keliru sekeliru. Jadi kalau kita bahas tentang akhlak harus dihubungkan dengan syariat. Contoh tadi, kalau andai jenengan enggak menghubungkannya dengan syariat, itu pasti keliru. Contoh tadi apa itu? Membunuh. Wah, kita pendapat gak boleh membunuh itu ini orang. Tapi begitu di dalam perang harus membunuh, Pak, dan itu baik. Maka pembahasan akhlak gak boleh dipisahkan dari pembahasan hukum syariat. Gitu loh. Termasuk kita mengatakan baik buruk benar salah terpuji tercela, urekmu itu kok nyungsang welek itu gak boleh ketika tidak dikaitkan dengan syariat yang dia jalankan. Maka kita hidup ini menjalankan syariat itu pasti ketika syariat itu kita jalankan, pasti hidup kita tenang, pasti hidup kita itu mulia, pasti akal kita itu orang baik. Itu sudah pasti. Karena tadi kita sudah bahas bahwa kepastian itu baik jangka pendek, jangka panjang maupun panjang sekali. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Ya, untuk seksi selanjutnya yaitu seksi tanya jawab, dipersilakan untuk bertanya baik di dalam materi atau di luar materi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, kadang-kadang saya itu sering berselisih dengan ibu saya. Ibu saya ya terkait itu apa nokutino lah weton lah apalah itulah mau merantau itu harus hari apa itulah. Dalam hati sebenarnya menolak, cuman saya itu gak berani bantah ibu saya, mungkin takutnya itu keluar kata-kata buruk yang mungkin bisa jadi doa. Ya, akhirnya mau gak mau saya hanya mengangguk atau diam, tapi sebenarnya saya menolak, saya itu berdosa. Terus yang kedua, akhir ini saya sering dengar ada anak membunuh orang tua itu anak membunuh ibu yang motifnya itu katanya ibunya itu tidak adil terhadap diri dan saudaranya. Mungkin pola asuhnya salah atau gimana. Apa itu orang tua juga itu berdosa mengingat pola asuhnya itu salah terhadap anaknya, sehingga mengakibatkan anaknya itu menjadi batil atau keliru atau salah. Itu aja Pak Ustaz. Demikian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Pertanyaan yang lainnya mungkin? Ya, ini ada titipan Ustaz. Luar biasa. Bukannya sepeda motor ya, titipannya. Pertanyaan cuma ada. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ada seorang penjual yang menjual barang dagangannya yang di situ tertera booth atau papan harga. Yang di situ ditulis senilai 9.900. Tapi seorang pembeli itu diminta membayar untuk 10.000, katakanlah gitu. Atau kalau enggak gitu dikasih kembalian itu permen atau barang yang ada di dagangannya itu. Jadi enggak dikasih uang kembalian 100 gitu kan. Ini hukumnya gimana? Ya kan gitu. Itu aja. Iya. Tak kira titipannya wangi. Ya, menjawab dari pertanyaannya Pak Mukhlis. Kita sering berselisih pendapat dengan orang tua. Wajar.
namanya anak berselisih dengan orang tua itu wajar. Ya kita dengan orang tua, kita dengan istri, kita dengan anak itu berselisih wajar. Namanya beda kepala. Ketika orang tua memaksakan suatu pendapat tertentu kepada kita, bagaimana sikap kita? Yang pertama harus dipahami bahwa itu adalah orang tua kita. Yang kedua harus dipahami sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang tua, maka orang tua tetap juga harus kita dakwai. Betul? Dan dakwah yang baik adalah dakwah yang kan ada prinsip dakwah yang tiga itu. Bila dia asal dengan kata-kata yang baik. Itu kadang-kadang yang tidak dipahami. Baru ngaji, ketemu karo wong tuane, beda pendapat, wong tuane dihajar. Bang! Baru wong tuane langsung muntah. Ngaji ning ndi? Ngaji kok ngene tiba-tiba berani sama orang tua. Nah, itu ini. Kenapa? Karena tidak berarti ya asal. Tidak disampaikan dengan kata-kata yang baik. Kita menganggur itu belum tentu setuju, Pak. Orang yang maaf belum tentu salah, Pak. Betul nggak? Jadi kadang-kadang itu minta maaf, nggak mau, harga diri. Maaf itu belum tentu kita salah minta maaf. Lalu kita nggak salah, Pak, ngapunten gitu. Ngapunten minta maaf kan gitu. Ngapunten, boleh nggak saya begini? Enggak tuh nggak salah. Apa pakai ngapunten? Maaf ya, bisa berdiri nggak? Lu kita lu nggak salah, gitu. Kok minta maaf? Minta maaf itu bukan berarti salah. Minta maaf juga bukan berarti kalah. Aku nggak mau minta maaf, rusak harga diriku. Jadi minta maaf itu belum tentu salah, belum tentu kalah. Makanya kalau sama orang tua, semua minta maaf aja, Pak. Ngapunten, Pak, ngapunten nggih. Maaf, ngapunten. Menurut saya gitu, begini. Kalaupun saat itu tidak bisa dipaksakan, ya jangan dipaksakan. Coba antum bayangkan, Rasulullah SAW saja ketika mendakwai pamannya beliau Abu Thalib sampai mati. Abu Thalib itu nggak masuk Islam. Namanya Nabi Nuh, itu istrinya, anak-anaknya didakwai bertahun-tahun tetap aja kafir. Terus sampean pengen dengan diskusi 10 menit, 15 menit kemudian mengubah orang tua kita jadi soleh luar biasa. Sopo sampean ini? Nabi juga duduk. Rasulullah lagi yang gitu. Cedek Gusti Allah juga enggak. Artinya kalau saat itu memang orang tua belum menerima pendapat kita, ya sudah. Nanti didakwahi lagi gitu loh. Ojo dipaksakan hal itu juga. Monting muntah dari luar perkara apa? Tambah runyam gitu. Aji nanti kok. Batu tuh. Kan sopo? Sekali. Yo ae. Sebelah sono kan gitu. Wis ngono jujur meneh kan. Langsung kok parang gitu. Bu apa kayak anakmu? Wah. Tetap didakwai orang tua. Tapi dengan asalnya, dengan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi kadang-kadang kita tuh mendakwai orang itu begini. Kita ngaji 10 tahun, ketemu sama orang, ya apa caranya dalam waktu 30 menit orang itu tuh paham seperti kita pahami yang 10 tahun tadi itu kepindah. Jadi pemahaman kayak begini, misalkan pemahaman kita ya, ngaji kan 10 tahun juga kan dong, pemahaman kan banyak di sini kan. Kita itu tidak banyak orang datang ngontak ke rumahnya orang, pengennya orang itu pemahamannya sama kayak kita dalam waktu 30 menit, dipindahin, jebret. Nek handphone Pak ada aplikasi
operasi cloning itu ada bisa Pak. Ini kita yang raiso. Makanya apa dakwah? Ya sing sabar dakwah, ngono lho. Pertama mungkin gak ngerti. Ya wis, kok didakwahi maneh. Sampai ngerti. Ingat ya, Rasulullah SAW itu dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Tahu nggak jumlah pengikutnya piro? Banyak yang menolak. Terus kita tuh pengen dakwah kontak orang, ya, seminggu langsung ngerti, gitu 30 menit langsung paham orang itu. Kok itu sopo, menurut? Dakwah itu sabar. Justru dengan kita ini sabar mendakwahi, mendatangi, diskusi, itu pahala wakil. Sekali langsung selesai kan kok nggak menantang loh. Kan berkali-kali kan justru itu pahalanya banyak itu. Jadi yang sabar. Makanya bikin di dosa kayak begitu juga jangan berpikir sekali bikin, 2 kali bikin terus udah ramai. Jamaah datang terus. Kok ini sopo? Rasulullah yang adakan majlis kayak begini dilempari batu, dilempari kotoran kok. Dan itu terjadi selama 13 tahun. Lah kita masih berpikir sekali 2 kali terus kemudian pengen langsung gede begitu. Kok ini sopo kan gitu. Ya sabar Pak, ya di jumlah sidik ya dijalano, jumlah akeh yo dijalano. Ono sing gelem ngaji, alhamdulillah. Gak gelem ngaji, yo wes kan begitu. Sing penting kita berusaha secara terus-menerus kan begitu. Betul ya? Nah, itu udah dengan asal. Makanya ketika dakwah sama orang tua tadi baik, dipahami bahwa itu orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, ketika orang tua salah, bentuk kecintaan kita kepada orang tua yang diluruskan, yang didakwahi. Dakwah harus ada prinsipnya. Apa itu kalau sama orang tua? Bila dia aksan dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang baik. Ojo songong sok ngerti, kan gitu, pelan-pelan. Kadang-kadang dengan perbuatan kita, kan gitu dakwah itu. Gak harus dengan kata-kata, tapi kadang-kadang dengan perbuatan. Kalau misalnya kita ngomong sedekah itu bagus, tapi tidak pernah tengok sedekah kan enggak bener juga gitu. Ditonton itu piye sawangane kan ngono. Ayo pelan, insyaallah dengan begitu jangan berdoa kepada Allah semoga hatinya ini dibuka. Oke? Nah, gitu Pak. Dengan terjadinya yang berbakti ya. Yang kedua, bagaimana Ustaz ketika ada anak yang membunuh ibunya, membunuh orang tuanya? Apakah orang tua itu ikut berdosa? Tugas orang tua itu mendidik anaknya. Ketika orang tua mendidik anaknya jelek, maka itu jadi dosa orang tua. Tapi selama orang tua kalau didiknya itu bukan jelek, didik yang benar, ya, sesuai dengan syariat Islam, ya nggak berdosa. Dan ingat ya, ketika seseorang sudah menyentuh akhir balik, maka dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Akhir balik. Jadi ketika orang itu akhir balik, ya, dia terkena beban hukum di pundaknya, maka dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Artinya apa? Bukan kepada orang lain. Kenapa jenengan kok gak ngaji? Iku si A lo gak ngaji juga. Ojo ngomong si A. Kamu ini bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Kamu dihisab sendiri, bukan dihisab sono. Enggak. Kamu ketika balik itu bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Orang tua bagaimana? Ya enggak lah, kamu sendiri. Cuman nek orang tua mendidik gak baik, ya itu benar. Kamu apa? Ini sudah apa yo? Kita itu sudah ekonominya sudah nggak ada, sudah berat. Wes toh, utang obat, jaminan ini gak apa-apa. Gak bener orang tua
tuanya. Nyuruh anaknya itu riba, kan nggak boleh tuh. Itu baru ketika orang tua yang nyuruh kayak begitu, dia berdosa. Ikut berdosa, itu berdosa. Tapi kan nggak mungkin orang tua itu ketika yang ditanyakan tadi kan kasus membunuh itu, kan nggak mungkin orang tuanya itu juga ngajari. Ini cara membunuh orang itu kayak begini. Kemudian cara itu diterapkan anaknya untuk membunuh orang tuanya. Apakah orang tuanya berdosa? Ya jelas ya kayak diajari kan begitu. Tapi kan nggak ada orang tua yang ngajari. Sepengetahuan saya orang tua pasti ngajari yang baik. Kalaupun dia ngajari yang nggak baik, kemungkinan karena orang tua itu nggak paham, nggak ngerti. Kayak tadi riba, mungkin dia nggak ngerti tentang riba. Aku punya riba, wah terpong, sebentar pong nggak popo. Yang penting bisa nyaur. Kakak nggak ngerti, baru itu didamai pelan-pelan. Kembali ke pembahasan yang pertama, perbedaan agama. Pertanyaan ketiga, Ustaz, ini kita datang ke restoran. Oh, tanya dulu, kamu sudah jawabannya? Udah ya. Pertanyaan ketiga, makan di restoran, harganya 9.900. Kita pakai uang 10.000, tapi yang 100 tidak dikembalikan. Kalaupun dikembalikan dikasih permen. Hukumnya piye Ustaz? Bedah itu ya. Boleh nggak kita menetapkan harga 9.900? Boleh? Melanggar syariat apa enggak? Tidak. Jadi menetapkan harga 9.900 boleh? Boleh. Nggak melanggar ya? Bolehkah kita membayar 10.000? Boleh. Melanggar? Tidak. Bolehkah kembaliannya dikasih permen 1? Boleh apa enggak? Boleh. Hah? Aku tanya, boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, prinsipnya tidak boleh. Nek aku sebagai pembeli setuju, boleh apa? Boleh. Oh, tidak coba boleh. Hah? Tidak boleh. Boleh kalau setuju. Ini aku nggak punya uang 100 ya, punya uang 100. Kalau tak kasih permen sebagai gantinya, boleh apa enggak? Saya setuju. Boleh. Boleh. Kalau pembelinya Sepakatan. boleh Pak. Pembelinya setuju ya. Jadi permen itu jual beli apa pemberian kok? Statusnya Termasuk jual beli. jual beli. Tidak termasuk jual beli permennya. Tidak termasuk jual beli. Terus AKT opo? 100 ganti permen situ itu AKT opo? Liron itu opo? Lho lah iya liron itu opo? Statusnya itu liron itu opo? Tukar menukar, jual beli atau bagaimana? Tukar menukar. Tukar duit 100 kalau permen. Itu jenenge jual beli. Itu jenenge jual beli. Aku tukar Pak, duit 5.000 kalau kopi sak gelas tak tukar. Itu jenenge bukan tukar menukar Pak, tapi jual beli. Tanyanya begini. Kalau itu jual beli, boleh atau tidak? Sama dengan kau kayak gitu. Boleh. Boleh. Ketika jual beli itu dikaitkan dengan jual beli yang pertama, itu tidak boleh. Karena itu termasuk safkotain ala safkoh. 2 transaksi, 1 akad, 2 transaksi. Tak boleh. Kamu boleh membeli barang saya 9.900 asalkan kamu beli permen saya. Ketika itu dijadikan syarat tidak boleh. Tapi kalau itu tidak dijadikan syarat, boleh apa enggak? Boleh.
Kalau tidak dijadikan syarat itu boleh. Wes ngene Pak, kan sampean susuk 100. Aku gak duwe susuk 100. Iki permen. Berarti statusnya apa? Jual beli. Kalau statusnya itu jual beli, maka kembali ke hukum jual beli. Apa itu? Ridho. Aku ora gelem, gak butuh permen. Wis aku harus mengembalikan 100 ribu. Apa caranya? Ora gelem. Tapi sama maksa aku gak duwe Pak, iki duwe permen. Aku ora duwe tuku permen. Maka harus dipahami kayak begitu. Itulah salah satu kelemahan angka-angka yang roto ganjil mulai gitu. Kalau memang konsumennya nggak mau, ya harus dicarikan uang 100 Pak untuk dikembalikan uangnya. Itu kewajiban jenengan. Nek dia nggak setuju dengan jual beli itu kan harus ridho sama-sama ridho, betul nggak? Ya kalau ridho nggak apa-apa, kalau nggak ridho nggak boleh. Harus dikembalikan. Wah, aku kata susu dikembalikan permen. Senang terima orang, wis tak terima ae. Ya sudah diterima. Diterima guru, yo ceritanya. Nek wis diterima ku yo wis diikhlas gak usah ngerugi. Nek gak diterima ya ngomong ae, saya nggak mau tetap kembalikan uang. Gitu. Jangan menyulitkan saya Pak. Saya tidak menyulitkan Anda. Anda sendiri yang menyulitkan bisnis Anda. Kenapa menetapkan harga sangat 100? Kenapa nggak sekalian 10.000 aja? Itu hak saya kembalian. Balikin. Adanya permen Pak. Enggak. Balikin. Tapi deh, ini Pak permen. Kok permen sih namanya? Tapi juga permen yang mana boleh. Aku diterima lek. Masih ngundel kayak apa mesti diterima. Nek gak diterima dibalekne ngono lho kalau gak cukup. Itu dari sisi pandangannya. Jadi boleh jual beli iya jual beli. Kalau enggak jadi ya dibalikin. Kalau diterima ya udah diterima. Makanya alhamdulillah pakai yang benar-benar ya. Kecuali pakai kode transaksi elektronik itu wajib kayak apa iso. Scan jebret. Wes mau keriting 135 iso. Tapi kalau uang pecahan itu nggak bisa lah. Pecahan mesti apa jenenge? Ada nominal tertentu kan nggak mungkin bikinnya dari angka 1 kan. Ini 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 4 rupiah. Wah katakan pecahan gitu sampai 100.000 coba udah. Kembalikan berapa? Saya mau kembalikan 9.900. Sing diwenehi pecahan 1 rupiah. Tapi numpuk kok ini usaha habis pecahan situ kan. Makanya pemerintah nggak mungkin bikin pecahan kayak begini. Itu menyulitkan kayak begini. Makanya dibuat pecahan-pecahan yang normal. Sehingga dari pecahan uang normal itulah kita menetapkan harga yang normal. Makanya kan ada pertanyaan begini. Kira-kira kalau saya kasih pertanyaan, tolong jawab ya. Ada orang punya duit 30.000. Berapa? 30.000. Beli makanan burung 15.000. Uangnya kembali berapa? Berapa? 5.000. Kembalinya 5.000, bukan 15. Nah untuk makanan burung kan nggak mungkin pakai duit 30.000. Pakai duit kan 20.000. Uangnya 5.000 kan bisa kembali juga. Kan saya tanya kembali. Kalau saya tanya kembali berarti duitnya nggak mungkin 5.000. Makanya uangnya kembali berapa? Kembali 5.000. Nah, duitnya 2.000-an berarti kembali 1.000 gitu. Jadi bukan kembali 15 Pak. Makanya jumlah harga, menetapkan harga nanti ngikuti nominal pecahan uangnya.
meskipun gini ya, kan pecahan kita kan adanya 100 perak masih ada nggak? Ada. Kalau uang terkecil 100 perak, maka nggak mungkin harga itu di bawah 100 perak. Contohnya apa? 9.998 itu nggak mungkin, karena pecahannya 100. Meskipun aku sampai itu masih untung Ustaz, iya tadi uangku menyusahkan kalau bayar, kan nggak mungkin. Masuk sekarang uang pecahan 100 itu mungkin sudah jarang ya, itu juga nanti akan menyulitkan kalau kita pakai harga kayak tadi itu 9.900. Sosok 100 kan, harusnya kan ada uang pecahan 100 kan ada. Tapi nek sampai nggak punya uang pecahan 100 kan menyulitkan. Akhirnya apa? Dibulatkanlah jadi 10.000. Jadi penetapan harga itu berbasis kepada uang pecahan. Nah, ketika uang pecahannya itu berapa, itu pasti akan mengubah konstelasi konsep harga. Jelas. Itu nanti bicara soal teori ekonomi. Itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Satu kali? Cukup? Kalau memang cukup, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Mas Ani. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh materi telah tersampaikan. Semua pertanyaan sudah dijawab. Semoga memberikan motivasi bagi kita dan bisa membentengi diri kita dari perbuatan buruk. Dan untuk dari saya, dari awal sampai akhir, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon untuk diikhlaskan, dimaafkan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.